Nuhun pisan. Saya izin share screen ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita berkumpul kembali, bertemu kembali ya. Kalau nggak salah selang 1,5 bulan ya. Saya ngisi di DJI insya Allah. Dan kali ini kita akan coba mengupas sedikit sebetulnya ya, mungkin bagian kulit-kulitnya tentang mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, saya ingin membahas dulu tentang kenapa sih kemudian kita mau mendidik anak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena ada pendapat yang kemudian sering kali disampaikan ke saya, teh, bukannya kita kalau ngedidik anak itu harus sesuai dengan zamannya, ya. Jadi kalau mendidik anak di zaman sekarang, ya harus dengan teori zaman sekarang. Iya, betul, ada. Tapi ada juga kemudian perkara-perkara yang fundamental yang dia tidak akan pernah berubah. Nah, salah satunya adalah Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Itu adalah sebuah statement, sebuah fakta ya, yang tidak akan pernah berubah karena itu ada di dalam Al-Quran. Karena percuma nanti saya ngomong panjang lebar, kalau ternyata kemudian mindsetnya adalah Al-Quran ini nggak relevan gitu. Padahal sebaliknya gitu ya. Ini di Quran Surah Al-Kahfi ya, ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi salah satu yang menjadikan Al-Qur'an itu sangat-sangat istimewa karena mau dia sampai akhir zaman sekalipun Al-Qur'an itu dia tidak akan pernah salah dan dia akan selalu relevan. Ini salah satu mukjizat dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, bahwa Al-Quran itu akan selalu relevan, relevan dalam urusan-urusan kehidupan kita bermasyarakat dari mulai urusan kita sehari-hari sampai dengan urusan cara membuat diri kita bahagia, sampai dengan cara mengelola keuangan, sampai dengan cara berinteraksi ya, berakhlak sesama manusia, termasuk diantaranya juga bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita. Selain itu, Al-Quran juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diturunkan sebagai rahmat ya. Ini di Quran Surah Al-Isra ayat 82, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Salah satu bentuk rahmat itu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan. Karena dengan kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita nggak akan salah, mendidik anaknya juga insya Allah nggak salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dimungkinkan akan muncul permasalahan di sana gitu. Selanjutnya kepada isi ya. Biasanya kalau generasi kita bicara tentang pendidikan anak suka ditanya gitu. Teh apa ya visi misi pendidikan anak di dalam Islam? Alhamdulillah tadi sebagiannya sudah sempat dibacakan di sesi tilawah ya. Ini salah satu ayat yang fenomenal, ayat yang dibaca berulang-ulang lagi dan lagi ya. Ketika membahas tentang pendidikan anak atau membahas tentang pernikahan. Di Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu, bertakwalah gitu ya atas dirimu dan juga keluargamu. Peliharalah, jagalah, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi turunannya agak banyak ya sebetulnya berkenaan tentang ku, perkataan kalimat ku di sana gitu. Intinya berarti kita dalam proses mendidik anak ya yang dijadikan visi paling minimal, targetan paling minimal, cita-cita paling minimal, itu bukan sekedar kayak 5, 10, 20 tahun lagi gitu. Tapi harus yang dipasang mindsetnya adalah gimana caranya agar diri kita dan anak-anak kita itu nggak ada yang masuk ke dalam api neraka. Dia langsung masuk ke dalam surga, kita langsung masuk ke dalam surga tanpa mampir dulu ke neraka. Nah, ini implikasinya banyak gitu ya. Contoh gitu ya, karena kita kemudian cita-cita paling rendahnya aja itu masuk surga.
ya, dan masuk surganya nggak pakai mampir dulu ke neraka, itu akan menentukan skala prioritas kita dalam proses pendidikan anak. Yang kadang-kadang kalau ini tidak dipegang, skala prioritas itu bisa terganggu ya dalam proses pendidikan anak. Contoh misalnya, orang tua yang lebih khawatir anaknya usia 6 tahun, 7 tahun belum bisa baca, dibandingkan ketika anaknya usia 6 tahun, 7 tahun tapi belum mau sholat gitu. Jadi skala prioritasnya salah gitu. Anak harus diajarin baca gitu. Tapi mau anak itu dia bisa baca umur 6 tahun, mau anak itu bisa baca umur 7 tahun. Kalau ikut kurikulum nasional kan belajar baca itu kelas 1 SD ya. Bagi paling minimal lah gitu. Gitu. Walaupun ya saya punya 3 anak ya beda-beda lah mulai bacanya gitu ya. Ada yang 4,5, ada yang 5,5, ada yang 6 tahun malahan gitu. Jadi beda-beda setiap anak. Dan itu nggak berapa apa ya, bukan sesuatu yang akan menentukan hidup dan mati anak gitu. Nggak akan di masa depannya sukses atau gagalnya masa depannya itu tidak ditentukan oleh usia berapa dia kemudian bisa baca gitu. Tapi mengajarkan anak untuk bisa sholat usia 7 tahun, berarti kan ngajarinnya sebelum 7 tahun. Itu penting gitu. Karena bukan hanya tentang sholatnya saja, tapi adab-adab dari sholat itu, kemudian konsekuensi dari sholat dan sebagainya. Orang tua yang kemudian lebih khawatir kalau misalnya nilai anaknya jelek dibandingkan dengan ketika anaknya membantah orang tua. Harusnya ketika anak membantah orang tua itu perkara yang besar, ya. Artinya kan ada sesuatu yang penting banget gitu untuk kemudian diubah dari proses pendidikan anak. Ketika seorang anak itu bisa berani-beraninya membantah orang tuanya gitu. Itu kan lebih penting ya, karena di dalam Islam itu kita sangat-sangat diajarkan untuk bisa menghormati orang tua. Nah, itu ada hanya beberapa contoh ya. Contoh lain yang sering banget terjadi ya. Orang tua itu banyak yang lebih peduli tentang berapa jumlah hafalan anaknya dibandingkan dengan anaknya sebenarnya suka nggak sih sama Al-Quran gitu. Paham nggak? Jadi orang tuanya lebih peduli dengan apa yang ada di rapot gitu ya. Berapa nih jumlah hafalan anaknya? Mau anaknya suka ataupun nggak suka sama Al-Quran tuh nggak penting gitu. Nah itu kan salah sebetulnya. Justru sebaliknya harusnya yang ditanamkan adalah kecintaannya sama Al-Quran. Ya. Merasa jumlah hafalan itu nanti insya Allah akan mengikuti gitu ya. Jadi itu tentang skala prioritas. Bukan tentang penting nggak penting ya. Karena kalau penting ya semuanya penting. Belajar baca itu penting. Belajar bahasa itu penting. Menjaga nilai yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban itu penting gitu ya. Tapi tentang skala prioritas. Nah ketika tujuan pendidikannya juga tadi ya, visinya adalah kepada surga, maka kemudian salah satu implikasinya juga bahwa kita tidak akan bisa mengukur kesuksesan atau kegagalan kita itu selama kita hidup di dunia, ya, termasuk dalam proses mendidik anak gitu ya. Nah, salah satunya, salah satu implikasinya berarti orang tua itu tidak bisa terlalu mudah merasa aman ketika kemudian ada kesuksesan-kesuksesan dalam proses pendidikan anaknya. Sebaliknya, dia juga tidak bisa berputus asa ketika melihat ada dalam tanda petik ya, kegagalan-kegagalan kecil lah dalam proses pendidikan anaknya. Kenapa? Karena proses pendidikan anak tadi panjang banget. Kan tadi standar suksesnya nanti di akhirat ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya anak nih, anaknya um, rajin sholat gitu, sayang sama orang tuanya, sayang sama adik kakaknya gitu. Bisa nggak orang tuanya kemudian mikir, udah selesai nih gue ngedidik anak gue udah sempurna banget gitu. Nggak bisa gitu ya, karena prosesnya panjang. Masih belum tahu nih nanti ke depannya seperti apa. Sebaliknya gitu ya, ketika misalnya ada kesalahan-kesalahan dalam proses pendidikan anak, misal anak yang sudah terlanjur ya diajarin makan makanan yang tidak sehat, akhirnya susah mindahinnya kepada makanan yang sehat gitu ya. Anaknya Seoto. pengennya Rupanya jajan lumayan terus gitu pelaksanaan. atau pengennya makan Oh makanan iya. ya. Ya. Oh, oke. Saya izin ganti setting bentar ya, Mbak ya. Nanti mikrofonnya saya buka lagi kalau udah mulai sesi Q&A. Insya Allah. Jadi, em, anak-anak yang sudah terlanjur ya makan makanannya nggak sehat gitu. Jadi mau dipindahin ke makanan yang sehat tuh susah ya.
gitu karena sudah terlanjur tadi. Masih bisa nggak sih diubah? Masih, insya Allah. Anak-anak yang sudah terlanjur adiksi gadget gitu misalnya, itu kan jadi isu kesehatan mental anak ya dari WHO. Jadi itu memang udah jadi term atau istilah istilah official ya adiksi gadget itu gitu ya. Udah terlanjur adiksi gadget gitu. Jadi apa susah diajak fokus ya, susah diajak belajar, bahkan diajak ngobrol normal saja itu susah gitu ya karena maunya gadgetan terus gitu dan nggak fokus. Masih bisa nggak sih diubah? Masih gitu ya. Anak-anak yang sudah terlanjur sering banget dimarahin gitu ya, sehingga kemudian secara emosional anaknya menjadi insecure ya, banyak banget insecure yang tidak sehat ya. Ada insecure yang tahapannya masih sehat, ada yang insecure yang membuat anak-anak ini memang betul-betul dia nggak berapa sehat secara emosional gitu ya. Masih bisa nggak diubah? Insya Allah masih gitu ya. Jadi selama kita hidup gitu ya, selama kita masih ada kesempatan untuk berbenah, insya Allah masih bisa kita mengubah anak-anak kita dengan seizin Allah tentunya. Punten sebentar ya. Ya, jadi eh, ada dua sisi pedang nih gitu dengan si visi misi pendidikan yang em, di surga tadi gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya ada kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita, kita nggak bisa serta-merta merasa aman ya karena perjalanannya masih panjang gitu. Kalaupun ada kekurangan tadi dari proses pendidikan anak kita ya kita juga nggak perlu berputus asa gitu karena kita masih punya peluang dan kesempatan untuk berbenah. Intinya mah jangan jadikan satu dua kesuksesan atau satu dua kegagalan mendefinisikan ya, mendefinisikan eh, nasib akhir dari anak kita gitu. Dan ini sering banget terjadi, gitu ya. Banyak orang tua yang ngerasa, oh, ya udahlah anak saya udah terlanjur begini, oh, ya udahlah anak saya udah terlanjur begitu gitu. Ya. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Gitu ya. Itu salah satu yang penting juga untuk kita pegang ketika kita memahami bahwa ini loh tujuan pendidikan kita paling minimal adalah gimana caranya masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Nah, kalau mau lebih tinggi dibandingkan itu, ini kan yang minimal ya. Ini ada yang minimalnya gitu. Tuh. Kemudian ada yang eh, apa namanya? Kalau kita mau lebih tinggi lagi dibandingkan itu ada di Quran surah Al-Furqan ayat 74 ya. Quran surah Al-Furqan 74. Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu doa dari para ibadur rahman. Ibadur rahman ini adalah orang-orang yang spesial ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pengajar Quran, mereka adalah para dai. Dan salah satu ciri-ciri mereka adalah mereka ini berdoa sama Allah minta dikaruniakan ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami itu sebagai qurrata a'yun. Jadi kita boleh nggak sih minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibikin seneng gitu sama anak-anak kita ya boleh, malahan harus gitu ya. Kan ada ya tipe orang tua yang dia nggak tahan loh sama anaknya gitu, ngeliat ngedenger anaknya nangis terus tuh pusing gitu. Yang ngedenger anaknya kemudian butuh ini, butuh itu dan sebagainya tuh nggak tahan gitu ya. Nah kita bisa minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Ya Allah jadikan hati kami ini cenderung kepada anak-anak kami gitu ya. Walaupun sebenarnya tujuannya kalau kurota ayun itu bukan sekedar senang, tapi jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir menyampaikan yang dimaksud dengan kurota ayun ini betul-betul sampai hati tuh rasanya tuh meleleh, saking bahagianya, saking bersyukurnya gitu ya. Ketika melihat anak-anak itu menjadi anak-anak yang solih dan solihah, melihat anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik ya anak-anak yang dia bermanfaat bagi umat gitu ya. Dan apa kurota ayun tadi gitu ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk hati kita di dunia gitu. Harapannya ya nanti sampai ke akhirat juga gitu. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga yang kemudian mematahkan pendapat bahwa oh ini kalau
apa namanya ngajarin anak dengan pendidikan di dalam Islam, nanti anaknya jadi ketinggalan zaman atau anaknya nanti jadinya nggak peduli sama urusan-urusan duniawi atau dengan keilmuan-keilmuan yang hukumnya fardu kifayah ya sebetulnya gitu. Karena nanti jadinya anaknya belajarnya cuma belajar Quran atau cuma belajar hadis, walaupun itu bukan cuman ya, itu banyak ilmu di dalam situ gitu. Tetapi hal ini mematahkan pendapat itu. Kenapa? Untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, anak-anak kita tuh harus punya ilmu gitu. Harus punya ilmu-ilmu yang kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena bagaimana caranya mereka mau memimpin orang-orang kepada takwa kalau mereka nggak punya ilmu untuk ngajakin orang-orang ke sana. Ya, eh, apa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ini tidak terbatas dengan misal ya menjadi seorang ustadz gitu ya, menjadi seorang ustazah gitu ya. Which is sebetulnya itu salah satu tanggung jawab para mutakin dan imamah ya, mengajak kepada takwa. Kita bicara ustadz ustazah beneran ya, yang memang apa bukan kayak saya tadi diperkenalkan ustazah yang backgroundnya researcher, bukan yang kayak begini gitu. Ini ustadz ustazah yang beneran, yang memang mereka belajar fikih, mereka memang belajar tafsir Quran, memang mereka belajar tentang perkara-perkara yang dibutuhkan di masyarakat dari sisi agama. Ini penting. Tapi nggak semuanya kemudian menjadi muttaqina imamah ini menjadi seorang ulama atau menjadi seorang ustadz ustazah tadi. Kita butuh loh ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya, mau apa mengajak memimpin orang-orang ya di masyarakat itu. Masyarakat tuh kebutuhannya banyak gitu ya. Kebutuhannya banyak sehingga yang harus diurus juga banyak ya, dari mulai urusan ekonominya, urusan sosialnya, urusan kesehatannya, urusan keuangannya, urusan pendidikannya, ya, urusan segala rupa lah. Maka kalau kita mau lebih tinggi lagi nih, ya bukan sekedar kita masuk surga sendirian, tapi kemudian masuk surganya ngajakin orang juga gitu. Ya harus punya ilmu. Anak-anak kita harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni sehingga kemudian ketika mereka sudah besar nanti mereka ada yang dibagikan di masyarakat, sehingga mereka mampu menyentuh hati masyarakat. Mereka pun bisa mengajak masyarakat dalam kebaikan, mencegah dari kemungkaran gitu ya. Jadi bisa kita bayangin ya betapa indahnya gitu. Kalau ada dosen yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu di bidang yang diajarkan, tapi juga dia merupakan seorang muslim yang baik ya. Yang ketika mengajar itu ya, murid-muridnya juga akhirnya pengen untuk bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, dokter yang ahlul Quran gitu ya, engineer yang ahlul Quran, pejabat yang ahlul Quran gitu ya. Jadi kita akan saksikan, oh Masya Allah gitu, siapapun yang kemudian mengisi amanah-amanah di masyarakat ini, mereka adalah orang-orang yang amanah gitu. Itu kan luar biasa ya. Nah itu yang kemudian kita harapkan pada anak-anak kita, mereka menjadi muttaqin dan imamah, terlepas apapun judul peranan yang kemudian mereka emban gitu, insya Allah. Alhamdulillahnya, kita mau mendidik anak seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih modal yang luar biasa ya. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Apa maksudnya manusia diciptakan sesuai dengan fitrah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan fitrah di sini fitrah tauhid, fitrah keimanan, fitrah keislaman. Jadi dan segala turunan-turunannya. Artinya manusia-manusia itu semuanya itu lahir sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan cinta dan senang dengan Islam. Dan ini modal yang luar biasa ya. Karena apa? Artinya nggak ada anak-anak yang tiba-tiba nakal tuh nggak ada. Ya. Nggak ada anak yang kemudian dilahirkan untuk menjadi orang yang jahat gitu. Nggak ada anak yang dilahirkan menjadi pemalas atau menjadi orang yang ingkar kepada Allah tuh nggak ada gitu. Tapi kenapa teh kok ada anak yang seperti itu gitu ya? Ya, nauzubillah min dzalik, itu ini salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis sahih by the way gitu ya. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Syekh Abdullah Nasih Uluan menjelaskan berkenaan tentang hadis ini ya. Beliau menyampaikan betapa besarnya gitu peranan dari orang tua dalam proses pendidikan anak gitu ya. Karena si anak tadi lahir dia sudah dalam keadaan fitrah,
Kalau orang tuanya dalam mendidik itu salah gitu ya, itulah yang kemudian menjadi penyebab bagi sekian banyak kenakalan tadi gitu ya. Contoh misal tadi di awal-awal kita bicara tentang adiksi gadget gitu misalnya. Adiksi gadget ini kan bukan salah anak karena anaknya nggak punya pilihan gitu. Yang masih kecil-kecil itu gitu ya. Orang tuanya yang kemudian ngasih gadget, orang tuanya juga yang tidak memilihkan ya, tidak mengelola penggunaan gadget dengan baik. Gadget itu kan cuma alat ya. Kalau digunakan dengan baik ya bisa jadi baik gitu. Tapi kalau digunakannya salah gitu, ya, efeknya juga salah gitu. Kayak makanan gitu anaknya gitu ya susah makan. Kenapa ya maunya jajan terus gitu. Maunya makan ultra processed food terus gitu. Maunya makan yang tinggi gula, rendah tinggi gula, tinggi kalori tapi rendah nutrisi gitu ya. Banyak makanan-makanan yang fast food dan sebagainya ya. Pertanyaan pertama yang ngasih itu pertama kali siapa gitu. Nah, orang tuanya. Bahkan banyak yang juga yang cerita orang tuanya susah mau ngasih anaknya makanan sehat karena orang tuanya sendiri nggak makan sehat gitu. Jadi agak susah gitu ya. Pengen anaknya nggak gadgetan terus, orang tuanya gadgetan terus gitu ya. Pengen anaknya nggak suka ngebantah, tapi orang tuanya juga suka marah-marah kan. Jadi bertolak belakang semuanya itu. Jadi kera, apa kuat sekali hubungan antara keteladanan dan juga pola asuh ya, didikan dari orang tua dengan kondisi anaknya gitu ya. Em, Anaknya jadi nggak nggak confident, bukan anaknya nggak secure dan sebagainya. Oh ternyata di rumah dimarahin terus gitu sama orang tuanya gitu ya. Sehingga kemudian ketika dimarahin terus sama orang tuanya, ya anaknya bukannya dapat nasihat tapi harga dirinya yang hilang ya. Ketika dimarahin terus sama orang tuanya. Kebayang gak sih setiap hari dikritik gitu sama orang tuanya gitu. Orang dewasa aja kalau setiap hari dikritik sama atasannya atau dikritik sama rekan kerjanya ya, ya mungkin dia akan bertanya-tanya sebenarnya hidup saya ini sebenarnya diri saya ini baik nggak sih gitu, am I good enough gitu ya. Kita questioning ourselves, apalagi anak-anak yang dia sangat membutuhkan validasi dan pengakuan orang tuanya tapi setiap hari dimarahin terus, dikritik terus, dijelek-jelekin terus gitu ya. Nah itu kan beberapa contoh ya, dampak yang terjadi dikarenakan tadi ya pola asuh tadi, jadi nggak ada anak-anak yang tiba-tiba nakal gitu. Bahkan kadang-kadang yang membedakan antara anak itu menjadi baik ataupun tidak baik dimulai dari zonnya orang tua ya, zoni prasangka. Orang tuanya udah berbaik sangka sama anak, ada orang tua yang kemudian dari awal aja udah berburuk sangka gitu ya. Misalnya contoh gitu, orang tuanya udah berburuk sangka duluan nih, anak saya yang satu ini nih teh, memang dari lahirannya aja udah susah gitu, sekarang dia jadi anak yang keras kepala gitu ya. Boleh jadi keras kepala itu karena ngelihatnya dari suuzon ya gitu, buruk sangka gitu. Nah, kalau dilihatnya dengan baik sangka, mungkin boleh jadi bukan bukan keras kepala, tapi kuat keinginan, kuat tekad. Kuat tekad itu trait yang positif atau negatif? Tekad yang kuat, bersungguh-sungguh gitu. It's a positive trait ya. Itu kriteria sebuah karakter yang sangat-sangat positif. Kalau diarahkan dengan baik ya, misalnya nih, diarahkan kepada menuntut ilmu ya, diarahkan untuk menghafalkan Al-Quran, diarahkan untuk kemudian mengerjakan suatu kebaikan ya, dengan trait dia tadi, dengan karakter dia yang kuat sekali keinginan, maka dia akan bersungguh-sungguh menjalankan itu. Tapi kan orang tuanya udah suzon duluan ya, buruk sangka duluan. Alih-alih disalurkan, ya udah dituduh nih anak keras kepala gitu ya. Anak yang cengeng gitu misalnya. Boleh jadi kan anak bukan cengeng, tapi lembut hati. Lembut hati sehingga dia mudah sekali tersentuh. Nah, orang-orang dengan lembut hati ini kan em, apa dibutuhkan sebetulnya di masyarakat kita gitu ya. Para dokter gitu. Para dokter nih kalau hatinya nggak lembut ya, nerima pasien secepat kilat aja gitu ya. Mau nggak peduli deh pasiennya mau gimana ya, pokoknya yang penting bisa ngasih obat deh selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya dia yang lembut hatinya, dia bukan hanya memperhatikan secara fisik tapi juga kondisi psikologis orangnya, ya ramah gitu, diperhatikan betul-betul pasiennya dan seterusnya gitu. Ada begitu banyak profesi ya di masyarakat kita yang membutuhkan kelembutan hati, dan di dalam Islam hati yang lembut itu dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu karakter yang bagus gitu, hati yang lembut. Allah Subhanahu wa taala sendiri kan maha lembut gitu ya. Jadi eh, eh, bedanya tipis gitu antara cengeng dan hati yang lembut, setipis zonnya kita gitu. Kita husnuzon baik sangka sama anak kita atau buruk sangka tadi. Contoh yang lain gitu ya. Anak nggak bisa diem gitu. Anak saya tuh teh nggak bisa diem ya. Kerjaannya hari-hari manjat tangga, manjat ini, manjat itu. Boleh jadi bukan nggak bisa diem, tapi dia punya potensi fisik yang luar biasa gitu.
Ada anak-anak dikaruniakan kelebihan fisik ya, energinya luar biasa besar, itu kan sehat ya. Nah, sementara dia boleh jadi di sekolahnya, tipe sekolahnya disuruh duduk terus dari jam 7 sampai jam 2 gitu. Jadi pulang ke rumah itu pengennya gerak terus gitu. Nah, itu padahal kalau difasilitasi gitu sama orang tuanya ya, dilesin renang, dikasih les panah, les apa lagi gitu ya, yang kemudian mengolah fisiknya, mungkin jadi positif kan gitu ya. Anak ini akan tumbuh menjadi orang yang fisiknya luar biasa kuat sehingga dia bisa banyak beramal gitu. Kan mau beramal solih yang banyak tuh butuh fisik yang kuat ya. Eh, Orang generasi kita aja misalnya banyak yang ngeluh gampang capek gitu, gampang ini gampang itu fisiknya lemah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya anak-anak yang secara fisik memang lebih dari rata-rata difasilitasi, maka insya Allah itu akan menjadi perkara yang positif ya ke depannya gitu, insya Allah. Nah, itu jadi tadi beberapa contoh tentang bagaimana sih anak-anak ini eh, secara fitrahnya ya by default gitu sudah embedded nih kebaikan di dalam dirinya. Mudah-mudahan bisa ditangkap karena ini konsep yang penting ya. Kalau konsep ini nggak dapet, mudah sekali orang tua nanti berputus asa atau menuduh anaknya gitu ya menjadi anak yang tidak baik gitu. Tapi kalau misalnya konsep ini bisa dipahami dengan baik, maka insya Allah nanti si siapa orang tuanya akan lebih semangat ya dalam mendidik anaknya karena yakin dan percaya bahwa oh iya ya anak-anak saya ini pada dasarnya baik gitu ya. Ketika melihat ada kekurangan dan kesalahan pada anak, ya yang pertama kali akan dilihat adalah diri kita sendiri gitu. Kita akan evaluasi diri kita sendiri itu dulu yang pertama. Tentunya ini adalah dari kita sebagai orang tua ya. Kalau kita sebagai anak itu lain cerita. Jadi nggak bisa juga nanti nuduh orang tua, oh ya ini teh saya suka marah-marah soalnya dulu orang tua saya suka marah-marah sama saya gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena sebagai orang dewasa kita sekarang punya pilihan. Mau mendidik anak kita sesuai dengan Quran dan Sunnah atau kita ngikutin sisa-sisa ya dari orang tua kita terdahulu gitu ya. Insya Allah. Ya. Nah, walaupun anak-anak kita secara fitrah itu sudah dalam keadaan baik, bukan berarti kemudian serta-merta gitu ya, seenaknya kita bisa mengharapkan anak kita itu langsung jadi malaikat tanpa kemudian kita ajarkan gitu ya. Jadi misalnya, oh kata Teh Karin semua anak tuh baik ya udah. Pokoknya anak saya umur 3 tahun, dia harus bisa sholat tahajud 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat. Suruh ngafalin Quran dari jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Nggak gitu juga ya. Semuanya tapi tetap kemudian bertahap. Nah, bertahapnya ini gimana? Di dalam Islam ada tahapan-tahapannya. Mungkin kita nggak bahas secara detail ya. Dari mulai memilih pasangan sebetulnya. Dari mulai kita memilih pasangan itu sebetulnya sudah um, bagian dari proses mendidik anak gitu. Cuman saya skip di sini karena ini bukan kelas pranikah. Lalu kemudian dari mulai ikhtiarnya gitu ya. Lalu kemudian uh, selama di dalam kandungan juga ya. Lalu kemudian uh, dari masa menyusui 2 tahun pertama itu berpengaruh sekali dalam proses menjalin bonding ya. Bukan hanya sekedar nutrisi saja gitu tapi juga kemudian menjalin kelekatan hati. Lalu kemudian masa kanak-kanak usia 3 sampai 6 tahun ya, masa-masa pengenalan berbagai konsep-konsep dasar di dalam iman dan Islam, akhlak-akhlak dasar tuh ada di sini gitu ya. Ini saya sampaikan kulit-kulitnya aja ya, karena kita masih banyak pembahasannya. Sehingga nanti usia 7 tahun insya Allah sudah bisa sholat, bukan hanya sudah bisa sholat, tapi juga perangkat-perangkat ya yang memungkinkan dia untuk bisa sholat dengan baik dan benar ya. Jadi kayak memahami konsep Allah. Ya, nggak harus jadi ulama, tapi dia paham Allah itu siapa gitu. Rasulullah SAW itu siapa gitu ya. Memahami Al-Quran itu apa gitu. Itu penting banget gitu. Jadi ketika nanti dia masuk SD, 7 tahun itu kan SD ya. Kalau di kurikulum nasional paling cepat 6 tahun 8 bulan sekarang untuk masuk ke SD kelas 1 ya. Anak-anak itu dia udah nggak lagi terpengaruhi dengan lingkungannya ya. Ketika misalnya temennya ada yang ngajakin buat ngebantah guru gitu, dia udah tahu bahwa oh nggak boleh ya ngebantah guru gitu. Jadi itu sudah dibekali dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ketika datang waktunya sholat, teman-temannya misalnya nggak mau sholat gitu ya. Nanti dia udah tahu karena sudah diajarin sebelumnya. Jadi dia tahu oh nggak waktunya sholat ya saya harus sholat. Bahkan ya nauzubillah min dzalik ya.
karena saya sering ngisi di sekolah-sekolah, ngisi parenting di sekolah-sekolah. Kan pornografi itu mulai masuk ya di sekolahan-sekolahan gitu. Ada aja oknumnya gitu, anak-anak yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya di rumah ya. Sehingga kemudian membawa konten-konten pornografi untuk anak-anak SD gitu ya ke teman-temannya. Bahkan as early as kayak kelas 2 SD, kelas 3 SD udah ada kasusnya ya. Itu kan menyedihkan gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak kita insya Allah sudah dibekali duluan di rumah ya dari keluarganya masing-masing, maka dia ketika ditawari ya dengan tontonan-tontonan yang tidak baik tersebut, dia bisa menolak ya. Dia berani untuk menolak, dia berani untuk menceritakan kepada orang tuanya, bahkan dia berani untuk menindaklanjuti itu kepada gurunya karena dia tahu itu salah gitu. Jadi penting ya masa-masa persiapan ini tadi. Disebut masa tamyiz karena di usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat, maka seharusnya dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya. Ya gitulah kurang lebihnya gitu insya Allah. Nah, nanti salah satu milestone yang besar adalah ketika anak-anak berusia balik. Kenapa balik di sini disandingkan dengan mukallaf? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang sudah balik ya, maka dia akan menanggung beban amal-amalnya. Beban amal itu maksudnya gimana? Kalau dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahalanya. Kalau dia melakukan keburukan, ya dia kemudian terkena juga dengan dosanya gitu. Dan dia pun kemudian mengemban amanah sebagai hamba Allah gitu ya, hamba Allah sebagai khalifatullah, sebagai punten ya, sebagai khalifatullah. Ini baru pada recovery saya batuk-batuk terus. Jadi sebagai khalifatullah, sebagai anggota masyarakat ya, maka kalau kita perhatikan di dalam siroh-siroh ya, itu luar biasa. Para sahabat ya, para sahabiah di zamannya Rasulullah SAW itu kan di usia belasan tahun itu mereka sudah berkontribusi ya. Nah kita mengenal ada Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang dipilih menjadi panglima perang itu di usia 17 tahun gitu ya. Ada Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel di usia 21 tahun. Yang kalau kita buka biografinya ya, di buku biografinya Muhammad Al-Fatih, kita akan menemukan bahwa ya Muhammad Al-Fatih itu udah mulai istilahnya memagang gitu ya di pemerintahan itu dari usia 15 tahun. Dan itu bukan Muhammad Al-Fatih sendiri gitu, tapi juga dengan teman-temannya ya, memang usia-usia segitu para pemuda di zaman itu gitu ya, uh, memang kemudian sudah dimahfumi gitu usia belasan tahun itu mereka berkontribusi itu di masyarakat. Di Indonesia gitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang berangkat ke Mekah gitu usia 15 tahun untuk haji sekaligus untuk belajar ya selama 5 tahun di sana gitu. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya ketika remaja-remaja kita, para pemuda-pemudi kita itu kemudian diberikan pemahaman ya terkait dengan tanggung jawab mereka di masyarakat seperti apa, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa gitu. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Karena kalau kita ngelihat di masyarakat sekarang, ngelihat misalnya para remaja gitu ya, pulang sekolah nongkrong-nongkrong ngabisin waktu gitu. Biasalah namanya juga remaja gitu. Ya, kalau ngikutin pendidikan anak di dalam Islam ya nggak seperti itu gitu ya. Mereka seharusnya diberikan pemahaman uh, terkait potensi mereka ya, misi hidup mereka tuh seperti apa, sehingga mereka bisa mengoptimalkan itu dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah ya kita mah nggak nggak perang seperti eranya Rasulullah SAW. Kita tidak di Palestina atau di Gaza ya. Perjuangannya berbeda gitu. Perjuangan kita di sini mungkin perjuangannya lebih banyak ke perjuangan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Maka kita dukung anak-anak kita gitu yang usianya sudah belasan tahun untuk bisa aktif ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan di kegiatan-kegiatan positif gitu di lingkungannya, entah mungkin di lingkungan rumah ya, Karang Taruna gitu. Masih ada nggak sih Karang Taruna ya? Atau misalnya di lingkungan masjid dekat rumahnya, atau misalnya di lingkungan sekolahnya ada OSIS di situ, ada kegiatan sosial di sana. Intinya adalah bagaimana energi yang luar biasa besar dari anak-anak kita ini gitu, itu bisa disalurkan dengan baik, difasilitasi dengan baik ya, untuk mempersiapkan masa depan mereka ya. Jadi eh, apa jangan sampai kayak generasi saya mungkin. Kalau generasi saya banyak yang udah kuliah aja masih mikir hidupnya mau buat apa gitu ya. Ya mudah-mudahan di anak-anak kita gitu, em, anak-anak ini dari mulai SMP SMA mereka udah kebayang gitu bahwa nanti dewasanya ini mereka ingin berkontribusi di masyarakat itu dari sisi mana gitu ya.
kita dedahkan mereka gitu dengan permasalahan-permasalahan masyarakat ya, atau bahasanya memberikan pemahaman kepada mereka tentang kodoyatul ummah ya, permasalahan-permasalahan di masyarakat tuh ada apa sih? Dan itu penting untuk apa? Memunculkan kepedulian ya, memunculkan kepedulian ya, keresahan di dalam diri mereka bahwa hidup saya ini bukan untuk saya aja gitu, tapi apa nih yang bisa saya lakukan gitu ya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara gitu ya. Karena kan tadi ya tujuan apa? Tujuan pendidikannya bukan hanya untuk diri sendiri tadi ya, tapi ada juga kemudian berkenaan tentang ini ya, bagaimana menjadi muttaqina imama. Jadi memberikan tadi ya gambaran tentang permasalahan-permasalahan di masyarakat, plus juga kemudian memberikan stimulasi yang tepat sasaran ya. Jadi misalnya ada anak-anak yang punya potensi tertentu ya berikan stimulasinya gitu ya, fasilitasnya gitu. Semampu yang kita bisa gitu. Punya anak yang kemudian dia peduli kepada isu-isu tertentu gitu ya. Ya fasilitasi berikan ilmunya supaya kemudian bisa di follow up dengan baik. Tentunya selama hal-hal tadi merupakan hal-hal yang bermanfaat. Jadi anak-anak ini nantinya mereka nggak ada waktu lah buat sekedar nongkrong atau sekedar ngalor ngidul gitu ya, atau sekedar ngelamun atau sekedar doom scrolling di TikTok gitu ya, atau doom scrolling di Instagram gitu. Tapi mereka akan mengoptimalkan waktunya, potensinya untuk menuntut ilmu ya, dan mewujudkan kebaikan-kebaikan di masyarakat gitu insya Allah. Nah, tadi kita bicara tentang stimulasi atau pembekalan atau fasilitas gitu ya. Apa sih yang harus difasilitasi pada anak-anak kita gitu? Kalau dirangkum, disederhanakan, mungkin bisa disederhanakan jadi 5 poin ini ya. Yang pertama adalah pendidikan iman dan Islam, lalu kemudian pendidikan akhlak, lalu kemudian pendidikan akal ya, atau keilmuan, jasadiah, lalu kemudian jinsiah. Jinsiah ini pendidikan seksual ya di dalam Islam. Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan iman dan Islam, ini ngomongin apa sih gitu? Biasanya suka nanya kan, teh, kurikulum pendidikan iman itu apa? Bentar ya. Jadi kalau pendidikan iman, ini kita bukan bukan kajian akidah ya. Ini untuk kepentingan kita mendidik anak-anak kita gitu ya. Sederhananya gitu untuk para orang tua. Bagaimana menjelaskan konsep-konsep dari rukun iman? Itu sesederhana itu gitu ya. Em, Kenapa harus dibuat sederhana mungkin supaya bisa dipraktekkan ya. Karena kalau kita membahas konsep dari sisi pendidikan iman, dari sisi kajian akidah dan sebagainya mungkin nanti akan terlalu panjang gitu. Sederhananya gimana caranya anak-anak tuh paham rukun iman itu isinya apa gitu. Ya hafal, kalau hafal mungkin gampang ya, karena kan PAI itu dari SD udah ada gitu, pendidikan agama Islam tuh udah ada ya dari zaman SD gitu. Tapi paham nggak konsep beriman kepada Allah tuh apa gitu? Allah ini siapa ya? Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa kepada kita? Kenapa kita kemudian harus menyembah Allah? Kenapa kita harus ngikutin Allah itu maunya apa gitu ya? Itu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat ya. Bukan sekedar, makasih ya. Bukan sekedar menghafalkan 10 malaikat kan dulu gitu ya waktu zaman kecil. Tapi juga kemudian mengingatkan dan mengajarkan kepada anak-anak apa sih implikasi dari adanya malaikat itu gitu. Nah, malaikat penjaga surga, apa yang dijaga surga itu apa gitu. Ada apa malaikat yang di kanan dan di kiri. Berarti implikasinya apa nih kalau ada malaikat yang mencatat ya amal-amal kita gitu ya. Memunculkan rasa eh, pengawasan dari Allah. Itu kan penting ya. Sehingga ketika nanti orang tuanya nggak bisa mengawasi 24 jam, tapi karena anak ini dia beriman kepada malaikat ya, dia akan berpikir ya dia mau ngapa-ngapain karena tahu ada yang mencatat gitu. Karena dia beriman kepada Allah, dia tahu bahwa Allah itu akan selalu melihat gitu ya. Begitu juga dengan iman kepada Nabi dan Rasul gitu ya. Bismillah. Beriman kepada Nabi dan Rasul, kalau nggak paham anaknya, ya akan sulit untuk memperbaiki akhlak di sini ya. Pendidikan akhlak ini yang poin kedua ini. Ini kan basically eh, pendidikan dalam meneladani Rasulullah SAW dari mulai akhlak sesederhana bangun tidur gimana, mau tidur gimana, cara makan gimana, sampai dengan hal-hal yang fundamental ya, bagaimana memaafkan orang lain, ya, bagaimana untuk tidak berprasangka buruk, bagaimana berkata yang baik, bagaimana begini begitu dan sebagainya. Itu semuanya ber apa
ber mengacu ya kepada keteladanan Rasulullah SAW. Kalau anaknya nggak kenal atau tidak mengimani Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah SAW, dia juga mikir, kenapa saya harus ngikutin Rasulullah gitu? Ya dia kan Nabi utusannya Allah, ya terus so what gitu. Nah itu pemahaman-pemahaman itu menjadi pemahaman yang penting ya. Mengimani Al-Quran gitu. Al-Quran ini apa gitu. Jangan sampai anaknya dicecer aja terus, pokoknya harus ngafalin, harus ngafalin, harus ngafalin gitu ya. Tapi kemudian anaknya nggak paham kenapa dia harus ngafalin Al-Quran gitu. Boro-boro berpikir tentang kenapa dia harus ngafalin Al-Quran. Al-Quran itu apa aja dia nggak paham gitu. Ya sulit akhirnya kan hafalan Al-Quran itu hanya akan menjadi beban. Dia bukan lahir dari sebuah pemahaman, dia bukan lahir dari sebuah kecintaan gitu. Akhirnya muncullah kasus-kasus yang sering saya terima kalau di sekolah-sekolah, anak-anak yang dia apa dibebani ya dengan targetan-targetan hafalan, tapi dia tidak diberikan pemahaman, tidak juga kemudian mencintai Al-Quran itu apa. Akhirnya mental kan gitu. Bener-bener tuh sampai nangis-nangis nggak mau disuruh ngafalin Qurannya. Kenapa? Tadi pembekalannya belum siap gitu ya. Itulah pentingnya kemudian pendidikan iman. Beriman kepada hari akhir. Apa sih relevannya untuk anak-anak? Keimanan kepada hari akhir itu akan mengajarkan kepada anak kita tentang konsep dunia yang sementara. Dan ini penting banget, kenapa? Supaya dia kemudian punya jiwa yang kuat, mental yang kuat selama hidup di dunia. Ya hidup di dunia dia tahu bahwa oh ya dunia itu cuma sementara. Misalnya dia ikutan lomba, kemudian dia gagal, oke sedih gitu, it's okay, kemudian cobain lagi gitu. Kenapa? Ya it doesn't really matter gitu. Ini dunia kecil gitu ya, tapi yang terpenting usaha kita, karena usaha kita yang akan jadi bekal di hari akhir. Itu kan konsep akhirat sebetulnya, konsep dunia dan akhirat yang harus mereka pahami. Atau sampai dengan perkara-perkara musibah yang luar biasa besar, misalnya nauzubillah min dzalik, ada anggota keluarganya yang wafat, itu kan peristiwa yang besar ya. Jangankan untuk anak-anak gitu, untuk orang dewasa saja itu peristiwa yang besar. Itu kan penting untuk memahami konsep iman kepada hari akhir, iman kepada kodok dan kodar, ya, iman kepada takdir dan seterusnya. Nah, konsep-konsep itu kan nggak bisa ya diajarin sehari terus besoknya anaknya paham gitu. Nah, itu konsep yang besar gitu. Maka itu perlu dicicil kalau kita lihat tadi yang yang apa tahapan-tahapan ini ya. Itu mungkin dari mulai anak-anak sudah bisa diajak ngobrol ya usia 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu udah dicicil si 6 konsep tadi gitu ya. 6 konsep tadi tentunya dengan bahasa yang sederhana ya, kayak menjelaskan tentang Allah ini kan kita menjelaskan Allah sebagai Ar-Razak seperti apa, Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim seperti apa, dan seterusnya. Kita mau buka Asmaul Husna aja ada 99. Nah, itu udah kurikulum sendiri. 99 kalau dicicil 1 pekan, satu asma aja ya, 1 tahun ada 52 ya, seenggaknya 2 tahun selesai gitu ya, menjelaskan tentang konsep Allah tadi. Belum tentang Nabi dan Rasul ya, ada 25 Nabi, kalau kita bagi sepekan sekali aja 2 tahun insya Allah selesai, 2 tahun 1 bulan gitu ya. Malaikat gitu ya, kita mau jelaskan 1 bulan 1 malaikat, 1 tahun insya Allah selesai. Dan mungkin akan diulang lagi gitu, karena pemahaman anak usia 3 tahun tentunya nggak sama sama 5 tahun, nggak sama dengan 7 tahun, nggak sama dengan 10 tahun. Jadi sedikit, 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 sedikit gitu. Nah, apa outcome yang kemudian diharapkan dengan pendidikan iman yang baik? Ketika pendidikan iman itu tersampaikan dengan baik, insya Allah pendidikan Islam itu akan mengikuti. Pendidikan Islam ini isinya apa? Sederhananya, apa dari tadi saya selalu bilang sederhananya sederhananya iya karena ini tuh memudahkan para orang tua ya. Kalau mau kajian yang kompleksnya betul-betul, nah itu ikut kajian keislaman beneran. Pendidikan Islam sederhananya kita menjelaskan rukun Islam kepada anak-anak kita. Ya. Konsep-konsep ibadah yang utama ya. Itu dijelaskan kepada anak. Sehingga kemudian anak-anak melakukan itu dengan baik. Karena motivasinya tadi sudah, oh ya, hidup saya adalah untuk Allah, hidup saya adalah untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ketika ada perintah untuk sholat, dia senang melakukannya. Ya. Dia tahu tentang sejarah sholat itu gimana, tentang betapa luar biasanya ya keindahan sholat gitu ya. Bagaimana sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat itu sebagai jalan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya ya. Sholat itu membuat kita sabar, sholat itu membuat kita tenang dan sebagainya. Sholat itu jadi menenangkan gitu. Ya begitu juga dengan yang lain ya. Puasa nanti ya, misalnya udah usia 7 tahun latihan puasa dan seterusnya, membaca
membaca Al-Quran ya. Kata Rasulullah SAW disuruh menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali gitu. Yang orang tuanya ngerasanya berat gitu, nggak taunya anaknya ternyata fine-fine aja gitu, seneng dia gitu baca Al-Quran gitu. Bahkan dari mulai kecil dia sudah mencita-citakan untuk bisa haji gitu ya. Kan sekarang semakin banyak ya anak-anak yang aware gitu dengan rukun-rukun Islam sehingga mereka punya apa cita-cita yang tinggi ya untuk menjalankan apa rukun-rukun di dalam Islam tadi gitu ya. Mereka memahami konsep syahadat itu apa dan nanti buahnya akan terlihat dari pendidikan akhlak yang baik. Seorang anak yang dia menjaga keimanan kepada Allah, mana berani dia ngebantah orang tuanya gitu. Bukan karena takut sama orang tuanya, tapi takut karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ketika dia belajar, nanti dampaknya juga kepada pendidikan akal ya. Pendidikan akal di sini. Ketika dia belajar, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan karena takut sama guru, bukan karena kemudian dia takut nilainya jelek gitu ya. Walaupun sekarang anak-anak sekarang nggak ada ranking ya, nggak kayak kita dulu gitu. Turun dari ranking 1 ke ranking 3 aja bikin nangis gitu ya. Zaman kita dulu gitu. Anak-anak kita sekarang udah ada nggak ada ranking gitu. Tapi mereka tetap mau bersungguh-sungguh gitu. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan menuntut ilmu di sisi Allah gitu. Ya. Baik ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain ya, yang wajib dipelajari kayak berkenaan tentang akidah, tentang fikih, ya, tentang sirah, tentang Al-Qur'an dan sebagainya, maupun ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masyarakat ya, yang harus ada yang mempelajari ya. Karena kalau nggak ada yang mempelajari nanti muncul masalah di sana. Ya, di Indonesia nih, gimana caranya supaya Indonesia ini makmur, aman, damai, dan tentram? Berarti harus ada yang ngurusin makanannya, harus ada ahli pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, peternakannya, dan seterusnya gitu. Gimana caranya supaya pada sehat gitu ya? Oh, berarti harus ada dokternya, harus ada ahli kesehatan masyarakatnya, harus ada ahli farmasinya, harus ada ahli mikrobiologi yang ngurusin vaksin dan syalalalanya gitu ya. Harus ada yang memantau peredaran obat dan seterusnya. Itu kan semuanya butuh para ahli. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang dihukumi sebagai fardu kifayah karena dia dibutuhkan di masyarakat dan boleh jadi setiap zaman ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah tadi boleh jadi akan berbeda-beda ya, tergantung dengan kekinian dan kedisinian pada saat itu gitu. Tapi intinya ya anak-anak kita kita bekali dengan ilmu-ilmu tersebut dan ketika konsep pendidikan iman tadi dia dapat, tauhidnya dia kemudian dapat, itu akan menular gitu kepada aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Motivasinya tadi mencari keridhaan Allah gitu ya. Ketika teman-temannya males-malesan pada saat kuliah kan beban belajarnya semakin lama semakin tinggi ya gitu. Wah, udah harus begadang mungkin kadang-kadang gitu ya, harus ekstra ekstra kerja keras lah gitu ya untuk bisa belajar memberikan usaha yang terbaik tadi gitu. Misalnya teman-temannya males-malesan dan seterusnya, ya dia nggak mau males-malesan gitu. Walaupun orang tuanya nggak ngelihat, walaupun dosennya nggak ngelihat, karena dia tahu dia belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan pendidikan jasa dia gitu ya. Pendidikan jasa dia itu kan kalau kita bicara sederhana ya, konsep sederhana yang berarti kan kita harus selain dari menjaga kesehatan diri gitu ya, tapi juga menguatkan stamina. Berarti makanannya harus diatur, olahraganya harus diatur, tidurnya harus diatur, stresnya harus diatur, dikelola dengan baik dan seterusnya. Dan motivasinya sama ya. Kenapa sih olahraga gitu? Bukan untuk supaya kelihatan macho dan sebagainya, enggak gitu, tapi supaya sehat gitu. Bahkan dari mulai masih kecil gitu kayak Fatimah saya ajakin anak saya yang bungsu ya, saya ajakin lari pagi gitu kan. Terus mataharinya pas kebetulan lagi panas banget terus dia keringetan. Kenapa sih kita nih harus lari pagi? Dia bilang. Saya bilang ini ya Fatimah karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Itu kan perkara yang sederhana ya, kayak makan. Kenapa harus makan makanan yang sehat ya? Karena Allah perintahkan makanlah makanan yang halal dan toyib gitu ya. Jadi kita menghindari lah makan makanan yang tinggi gula, tinggi kalori, rendah nutrisi gitu ya. Jadi jauh sebelum ada istilah clean eating, ada istilah kayak real food dan sebagainya. Di dalam Islam kita mah udah diajarin gimana caranya makan itu selalu makanan yang bergizi gitu, gizi seimbang, nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu bagian dari pendidikan anak di dalam Islam. Coba kadang-kadang kaum muslimin sendiri kayak
luput gitu ya, membayangkan bahwa pendidikan Islam itu ya sekedar anak bisa baca Al-Quran sama sholat 5 waktu gitu. Padahal termasuk pendidikan anak di dalam Islam memastikan anak-anak kita itu tumbuh dengan sehat, kuat, staminanya bagus gitu. Ya, vitalitasnya kuat gitu ya. Jadi dia nggak gampang lelah, dia nggak gampang sakit gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka tumbuh besar, mereka itu bisa beraktivitas yang banyak dan produktif ya, nggak dikit-dikit lelah, nggak dikit-dikit ngantuk gitu, nggak dikit-dikit sakit gitu ya dan seterusnya. Begitu juga dengan pendidikan jinsiah atau pendidikan seksual di dalam Islam. Ini waktu saya dikit banget ya. Intinya gitu ya, pendidikan jinsiah di dalam Islam, seksual di dalam Islam. Dari mulai hal sesederhana kita ngajarin sama anak kita konsep bahwa di dalam Islam itu hanya ada laki-laki dan perempuan, nggak ada yang pertengahannya gitu ya. Jadi itu kan konsep sederhana ya. Hanya ada dua nih, laki-laki dan perempuan. Kalau zaman kita dulu, at least generasi milenial ya, mungkin kita udah otomatis ya iyalah, cuman ada laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang enggak, ya. Jadi kayak sekolah-sekolah Islam um, di SMA, di SMP, um, bahkan terakhir kemarin saya ngisi di salah satu SD ya, SD Islam ya. Itu sudah mulai muncul um, pemikiran ya, pemikiran adanya lesbian dan gay ya. Biasanya oknumnya tuh sedikit. Mungkin satu angkatan cuman satu anak gitu ya, atau beberapa angkatan cuman dua anak dan seterusnya. Tapi ada gitu. Konsep itu masuk karena kan dengan era globalisasi sekarang kita apa nggak nggak tahu ya anak orang itu gimana gitu di rumahnya. Karena ternyata cukup banyak orang tua yang ngasih ke anak-anaknya streaming service itu nggak pakai batasan ya streaming service paham ya maksud saya ya kayak Netflix, HBO dan seterusnya sehingga anak-anaknya bisa berselancar bebas kayak TikTok gitu. TikTok itu kan jalur global bisa mengakses sekian banyak konten gitu ya. Ya walaupun cuma sedikit tapi saya rasa orang tua harus mulai aware karena saya sering banget ngisi di sekolah-sekolah dan guru-guru sudah mulai cerita ya, teh LGBT sudah masuk di kami. Sehingga konsep sesederhana ngajarin ke anak di dalam Islam itu cuma ada dua loh, laki-laki dan perempuan. Sekarang jadi penting banget gitu. Karena apa pemikiran liberalnya itu masuk sampai ke sekolah-sekolah ya. Nanti kan dari memperkenalkan laki-laki dan perempuan, memperkenalkan cara berpakaiannya, adab-adabnya, aurat-auratnya, cara berinteraksinya. Nanti sudah SMP, sudah SMA, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda ya. Seperti apa dan seterusnya. Konsekuensinya berarti apa? Konsekuensi dari perbedaan tanggung jawab itu. Ya, nanti udah semakin besar lagi mereka harus belajar hukum waris di dalam Islam itu seperti apa, hikmahnya seperti apa, pernikahan di dalam Islam seperti apa, dan seterusnya. Itu semuanya masuk di dalam kerangka pendidikan jinsiah di dalam Islam. Dan kita nggak bisa bergantung sama sekolah. Interaksi laki-laki dan perempuan misalnya. Kalau harus nunggu pelajaran biologi, SMA baru dapat anak-anak. Sementara mereka balik boleh jadi yang perempuannya usia 9 tahun, 10 tahun. Bahkan waktu itu ada yang saya ngisi di salah satu sekolah, orang tuanya bilang anak saya haid usia 8 tahun. Itu normal atau enggak? Saya bilang harus tanya sama dokter. Jangan tanya sama saya gitu. Tapi fakta itu ada di lapangan. Gitu ya. Artinya kita harus mempersiapkan dengan baik dari rumah gitu. Nggak bisa hanya bergantung kepada sekolah gitu ya. Insya Allah. Nanti ini dibaca aja ya. Oh, waktunya mepet. Nah, dalam mengajarkan hal-hal tadi itu, ya waktu saya tinggal 15 menit lagi ya. Ini kan ada banyak ya pembelajarannya. Ada 5 aspek yang disederhanakan tadi. Tentunya kemudian dalam proses menasehati kita nggak bisa seabrek-abrek gitu. Tapi kemudian harus bertahap. Tadi disampaikan ya sesuai dengan jenjang usianya. Bukan hanya bertahap, tapi kemudian cara menyampaikannya juga harus tepat gitu. Konsep dasarnya gimana? Kalau kita buka di dalam Al-Quran, ini salah satu konsep dasar yang merangkum keseluruhannya ini di Quran Surah An-Nahl ya, ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, serulah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Robmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, dengan hikmah ini berarti gimana? Dengan kebijaksanaan ya, dengan ilmu ya, dengan apa namanya, dengan sepenuh kelembutan dan seterusnya.
Nah, ini dengan cara yang baik. Nah, rinciannya apa? Nah, rinciannya ini di sini ya. Yang pertama, kalau misalnya ini saya skip aja nih. Yang pertama, bagaimana kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala berkenan tentang Rasulullah SAW, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Gitu. Jadi Rasulullah SAW pada saat diperintahkan menjadi seorang nabi, ya, seorang rasul, beliau itu sudah membangun keteladanan itu sekian lama. Maka disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan ya di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam bahwa salah satu key indicator kesuksesan dalam proses pendidikan anak adalah keteladanan dari orang tuanya gitu. Itu yang pertama. Nanti ini bisa dibaca hadis-hadis yang lain ya tentang sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya ya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang di kantor bisa baik gitu, di kantor bisa sabar, di kantor bisa rajin tersenyum, tapi di rumah kemudian malah bertolak belakang. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, em, yang kedua, kemudian bagaimana menjalin hubungan yang baik. Ya. Hubungan yang baik ini adalah kelekatan hati yang dibangun. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, masa menyusui bagaimana, masa di dalam kandungan seperti apa. Bagusnya sih sebetulnya dikaji tafsirnya, supaya paham betul-betul betapa signifikannya ya. Masa di dalam kandungan seperti apa, masa menyusui seperti apa ya. Mungkin kapan-kapan bisa kita bahas khusus gitu berkenaan tentang hal tersebut gitu. Tapi keteladanan tadi dia nggak bisa produktif banget kalau tidak ada kedekatan hati yang kuat gitu. Saya maaf nih baru baca komennya ternyata sampai jam 8.45 ya. Saya kira tadi sampai jam 9. Maaf, maaf. Saya coba 5 menit ya. Apa kenapa? Karena kalau cuma keteladanan aja tapi nggak deket ya sama orang tuanya gitu. Anaknya juga nggak mau ngikutin orang tuanya gitu ya. Maka butuh kedua hal tadi. Keteladanannya bagus, nggak sempurna karena kita nggak ada yang sempurna ya. Yang sempurnanya Rasulullah SAW. Em, tapi ada usaha kita ya untuk sama-sama mau memperbaiki diri, diiringi juga dengan kedekatan hati yang kuat. Kedekatan hati ini tidak diukur dengan merely kuantitas ketemu gitu ya, yang biasanya suka dibicarakan atau ditanyakan oleh para ibu bekerja, tapi lebih kepada kualitasnya juga gitu. Kualitasnya gimana? Bagaimana untuk bisa berlemah lembut? Ini Quran Surah Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau keras, kasar, orang tuh akan menjauhkan dari kita. Jadi kalau kita keras, kita kasar ya anak-anak juga nggak mau deket-deket gitu ya. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun yang hampir 24 jam bareng sama anak-anaknya. Kalau hari-hari marah-marah terus, anaknya juga kemudian nggak sikoh gitu, nggak percaya gitu ya. Sikoh tuh cinta, yakin, taat, percaya dalam satu kata sekaligus gitu. Tapi kalau misalnya interaksi yang dibangun adalah interaksi yang penuh dengan kelemah lembutan gitu ya, saling maaf memaafkan, komunikasi atas dasar musyawarah ya, banyak diskusi, banyak ngobrol sama anak, keputusan itu nggak otoriter ya, ada apa memberikan peluang bagi anak untuk ikut berpendapat dan sebagainya, maka insya Allah gitu anak-anak akan tadi muncul rasa sikoh sama orang tuanya, dia yakin sama orang tuanya, dia percaya sama orang tuanya, dia cinta sama orang tuanya. Bermusyawarah ini nggak harus kita bayangin harus nunggu anaknya 25 tahun gitu. Dari anak masih kecil gitu misalnya ya sesederhana kayak kita mau pergi terus ngasih ke anak mau pakai baju yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi kita kasih mereka pilihan. Itu kan mereka belajar membuat keputusan. Tapi boundariesnya kita yang kasih, batasannya kita yang kasih. Nanti dia kelas 1 atau kelas 2 misalnya kita tanyain kakak mau ngerjain PR jam setengah 2 atau mau ngerjain PR jam setengah 4 gitu ya. Itu kan salah satu contoh bagaimana ngajak anak bermusyawarah gitu ya. Mereka ngerasa punya pilihan, bisa ngambil keputusan dan seterusnya. Eh, kalau berbicara saja harus lemah lembut gitu ya, apalagi kemudian dalam proses menasehati ya jangan marah-marah ya. Ini ada hadisnya, menahan marah juga salah satu bagian dari takwa ya. Jadi kita menjaga ketakwaan kita. Ini karena waktunya sudah habis, nanti dibaca-baca aja ini. Harus berkata jujur, nggak boleh berdusta ya. Em, ya nanti deh pulang dari kantor mama beliin es krimnya. Nggak taunya pas pulang dari kantor es krimnya nggak dibeliin ya. Itu sama saya dengan dusta bohong ya. Jadi harus bahkan hal sesederhana seperti itu kita menjaga supaya kita harus menunaikan janji ya. Nggak boleh mencaci, mengutuk, berkata kotor. Kadang-kadang orang tua karena menganggap remeh
perasaan anaknya dikata-katain gitu ya, diejekin gitu, ndut gitu, kamu ini, kamu itu gitu ya. Padahal anaknya merasa dan anaknya mendengar. Jangan sampai kita mengkampanyekan anti bullying di sekolah, tapi ternyata orang tuanya membuli anaknya sendiri di rumah gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Lalu bagaimana berkomunikasi ya? Rasulullah SAW tuh kalau ngobrol menghadapkan seluruh tubuhnya dalam berbicara. Nah, ini kadang-kadang PR bagi para orang tua. Orang tua kalau lagi ngobrol sama anak, anaknya diliatin nggak? Atau sibuk sama handphone dan laptop gitu. Ya, Rasulullah SAW tidak memotong pembicaraan. Jadi anaknya ngomong dengerin dulu sampai selesai. Lalu kemudian em, mengekspresikan cinta. Aduh, gimana nih ya, waktunya habis teh. Ini soalnya penting banget gitu dalam membangun bonding, membangun kepercayaan. Rasulullah SAW memerintahkan kita kalau kita cinta atau sayang tuh kita sampaikan gitu. Kadang-kadang karena di Indonesia tidak biasa ya, orang tua ternyata tidak mengungkapkan rasa cintanya, padahal seharusnya diungkapkan. Ini bagian dari sunnah Rasul gitu ya. Mencium, memeluk anak gitu ya, not in a sensual way tentunya gitu ya, tapi kemudian dengan sepenuh kasih sayang. Ini juga salah satu ekspresi mencintai. Jadi ekspresi cintanya Rasulullah SAW secara verbalnya ada, secara fisiknya ada, secara pelayanannya juga ada gitu ya. Semuanya ini bagian dari sunnah. Dan nggak usah pakai alasan love language aku beda teh. Yang ngikutin love language atau ngikutin sunnah Rasul. Karena kita ngikutin sunnah Rasul deh. Bermain bersama, quality time, nanti silahkan dibaca aja sambil bermain, sambil menyampaikan nasihat, ini juga salah satu contohnya. Kemudian bertahap ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit. Jadi ngasih nasihat sama anak itu jangan seabrek satu hari 100 nasihat itu enggak. Nah, boleh jadi kita pilih dulu satu-satu, mana dulu yang mau dinasehatin gitu ya. Ini bagaimana contoh Rasulullah SAW tidak pernah menghardik atau menghakimi gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bahkan terus menasihati anak-anaknya walaupun anak-anaknya sudah dewasa. Nanti seiring sejalan ya, jangan lupa untuk memonitoring dan mengevaluasi keberjalanannya. Jadi cycle-nya jalan terus. Kita evaluasi, kita lihat, oh ya saya kurang di sini, saya salah di sini. Belajar lagi, perbaiki lagi, evaluasi lagi, dan seterusnya menjauhi berbagai distraksi yang mengganggu proses belajar atau proses pendidikan anak dari mulai lingkungan ya, lingkungan pergaulan. Orang tua berkewajiban mencarikan teman-teman yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian penggunaan gadget ya, diatur penggunaan gadgetnya harus sesuai dengan panduan. Lalu kemudian yang terakhir, usaha kita akan selalu terbatas, maka kita menjaga takwa, tawakal, dan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Karena bagaimanapun juga ya, ya kita nggak ada di antara kita yang sempurna. Em, Pada akhirnya ya senjata kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa-doa kita gitu ya, rasa tawakal kita. Kalau kita tawakalnya sama diri kita ya diri kita ini lemah. Tapi kalau kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Allah lah yang nanti akan menyempurnakan usaha-usaha kita. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh atas penjelasan dan materinya tentang bagaimana sih mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Beberapa yang mungkin bisa di-highlight dari materi yang sudah disampaikan gitu ya. Bagaimana Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian bagaimana sih tujuan dan visi besar orang tua dalam mendidik anak itu di dalam Al-Quran disebutkan eh, supaya orang tua itu membawa keluarga atau anak-anak kita itu nanti ke surga dan menghindari mereka dari neraka gitu ya. Maka itu yang akan nanti menentukan skala prioritas pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan tujuan dan cita-cita utama tersebut. Eh, Ya, bagaimana anak-anak tersebut dibekali dengan ilmu, ilmu syar'i, pendidikan, iman, Islam, dan seterusnya sehingga orang tua dapat menciptakan generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan Al-Quran, yaitu Al-Qurrata A'yun dan Mutakin Imama gitu ya. Tayyib, Ustazah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi eh, ibu-ibu dan mbak-mbak yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa raise hand ya. Nanti atau kalau nggak mau langsung,
bisa mengajukan melalui kolom chat atau kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bacakan satu persatu kalau masih ada waktunya. Sebelum itu, izin Teh, ini ada satu pertanyaan dari kajian sebelumnya yang tertinggal dan belum terjawab. Kira-kira apakah saya bacakan sekarang ya Teh ya? Enggak, saya ngikut gimana waktu dari panitia aja, insya Oke, Allah. baik. Mungkin saya sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, yang menuliskan di kolom chat dan kolom komentar atau ingin raise hand, saya sambil menanyakan dari sesi sebelumnya gitu ya. Assalamualaikum, Teh. Ortu saya menikah selama 40 tahun. Hampir tidak pernah terdengar berantem, tidak pacaran sebelum menikah. Saya sendiri usia pernikahannya masuk ke tahun ke-28, juga tidak pacaran sebelum menikah. Pastinya kadang ribut, kadang harmonis. Tapi kita sering lihat di sekitar kita di zaman ini pernikahan yang seumur jagung hanya karena perkara sepele, yaitu misal ekonomi, beda pendapat, menurunnya estetika dari salah satu pasangan karena sakit, dan lain sebagainya. Padahal pernikahan zaman dahulu, zaman orang tua kita itu biasanya kebanyakan karena dijodohkan tapi langgeng gitu ya. Menurut Teh Karin, apakah sebaiknya kita menjodohkan saja anak-anak kita dalam mencari pasangan, tentu dengan memastikan ketentuan secara agama, yaitu sekufu. Ini dari tema sebelumnya yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya Teh ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, Masya Allah ya. Jadi, em, saya nggak punya data ya. Berapa persen sih dari yang kemudian dijodohin, kemudian pernikahannya bisa sakinah mawaddah rohmah. Dan berapa banyak yang misalnya dulunya pacaran, lalu bertaubat, lalu menikah gitu ya. Lalu kemudian apa berapa persen yang kemudian samawa, berapa persen juga yang kemudian dari ta'aruf gitu, kemudian jadi samawa. Tetapi satu hal yang saya tahu pasti gitu, selama kita meniatkan segala sesuatu itu karena Allah. Kenapa saya tahu pasti? Karena di dalam Al-Quran dibilangnya gitu kan ya. Kalau kita kemudian menjalankan pernikahannya diniatkan karena Allah, lalu dilakukan juga sesuai dengan ya landasan-landasan keimanan dan keislaman dan akhlak di dalam Islam, maka insya Allah pernikahan itu akan baik-baik saja. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah harus menjodohkan? Orang tua memang bertanggung jawab mencarikan. Tapi di dalam Islam, ya, hak untuk memilih itu ada baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan tidak boleh ya menikahkan perempuan tanpa kemudian si perempuan itu rela untuk dinikahkan. Itu di dalam Islam seperti itu. Karena dulu era jahiliyah kan, di sebelum Islam turun ya, perempuan itu nggak punya hak untuk memilih ya. Kalau baca sirah gitu, itu kejam banget lah kalau kita bayangin sekarang. Tapi ya faktanya gitu ya, karena saya belajar tentang gender, malahan sampai tahun 1700-an, 1800-an, itu di area Eropa ya, atau negara-negara Commonwealth, perempuan itu masih nggak punya hak. Banyak yang perempuan itu dia bebas dinikahkan begitu saja gitu sama orang tuanya. Dan kalau nanti sudah menikah gitu ya, hartanya diambil sama suaminya gitu, dikelola sama suaminya. Ini non Muslim ya, non Muslim uh, negara-negara Barat dan seterusnya. Tahun 1700-an, 1800-an praktek itu masih terjadi. Nah, Islam membebaskan kita dengan kemudian memberikan kepada kita para muslimah ini pilihan. Orang tua boleh mencarikan, bahkan bagian dari tanggung jawabnya orang tua ya untuk menikahkan. Saya nih ngelihat, oh anak perempuannya sudah siap menikah ya diajakin ngobrol kira-kira udah siap belum? Nih papa mama punya kenalan gini gini gini. Nah, kasih ruang untuk kemudian bisa mengenal tadi ya, ada nazar, saling melihat itu salah satu sunnah. Waktu itu saya sampaikan nggak ya? Seingat saya sampaikan deh. Saya lupa-lupa ingat. Ini kantor-kantor soalnya temanya sama semua. Jadi saya lupa yang di kantor mana yang saya sampaikan. Nazor saling melihat ya. Jadi ngelihat kemudian coba berkenalan ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi boleh jadi dalam proses perkenalan itu pasangan A akan berbeda dengan pasangan B, berbeda dengan pasangan C ya. Karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Yang ingin ditanyakan apa yang akan berdampak kepada pernikahannya dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau udah cocok ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak cocok jangan dipaksakan gitu ya. Jadi mau dijodohkan dalam tanda petik boleh selama kemudian prosesnya tadi ada hak anak yang kemudian dijaga. Kalau misalnya anaknya punya pilihan sendiri boleh nggak?
boleh juga gitu ya, selama tidak melanggar batasan syariat. Tapi sebagai seorang anak, misal di sini nih banyak yang single lilah gitu ya, punya calon gitu ya, sampaikan dengan baik kepada orang tua, minta pendampingan dari orang tua supaya tidak berdua-duaan ya, dalam proses berkenalan, dalam proses saling melihat dan seterusnya. Dan yang terpenting ya tadi gitu, menikahnya karena Allah dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Kemudian tadi yang terakhir gitu ya, banyak yang bermasalah usia apa tadi, seumur jagung gitu, ada masalah ekonomi, masalah apa estetika yang berkurang dan sebagainya. Nah, ini nyambung ke sesi materi kita ya. Mudah-mudahan waktu itu saya sampaikan bahwa sakinah mawaddah rahmah itu kan datangnya dari Allah ya. Jadi seringkali sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi itu balik lagi kepada konsep masalah-masalah keimanan ya. Kayak tidak qanaah ya, tidak bersyukur ya, tidak, bahkan saya pernah menerima kasus ya, penghasilan sudah 20-30 juta gitu sebulan gitu, tetap jadi masalah ekonomi gitu. Terus mau gaji berapa gitu ya, sampai masalah ekonomi ini hilang. Itu kan sebenarnya bukan masalah ekonomi. Tapi jadi masalah masalah qanaah tadi. Masalah bersyukur atau tidak gitu ya. Masalah yang muncul ketika misal contoh, masalah yang disebut masalah ekonomi ya, karena istrinya, nih kasus ya, istrinya dokter, suaminya karyawan swasta gitu. Lalu si istrinya penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan suaminya. Itu bukan masalah ekonomi gitu. Itu masalah akhlak dan adab antara suami dan istri. Bagaimana kemudian yang istrinya tidak merasa sombong ketika penghasilannya lebih besar dibandingkan suaminya gitu. Dan seiring dengan tingkat pendidikan para muslimah yang semakin tinggi, kasus itu kan semakin banyak ya. Nah, ini kadang-kadang orang jadi salah mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, oh ya udah perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Kan nggak nyambung gitu. Perempuan harus tetap sekolah sebaik yang dia mampu, mengilmui sebaik yang dia mampu, berprofesi sebaik yang dia mampu. Tapi harus diiringi dengan adab dan akhlak. Akhlak kepada suaminya seperti apa? Bagaimana tetap menghargai suaminya sebagai seorang kowam, tidak merendahkan suaminya, tetap bersyukur atas pemberian suaminya, dan seterusnya. Jadi kayak estetika gitu misalnya, menurunnya estetika. Estetika itu kan bagian dari penampilan yang waktu kita bahas banyak sekali gitu ya, pernikahan-pernikahan yang bahkan secara estetika mungkin suaminya nggak ganteng-ganteng banget, tapi istrinya juga nggak cantik-cantik amat, tapi mereka bisa mawadah gitu. Tapi kemudian ada yang suaminya ganteng banget, istrinya cantik banget, tapi kemudian karena menjalani proses pernikahannya tadi tidak dengan Quran dan Sunnah, maka akhirnya muncul berbagai penyakit di dalam rumah tangga mereka gitu ya. Bahkan sampai berselingkuh gitu. Terus selingkuhannya juga nggak lebih ganteng, selingkuhannya juga nggak lebih cantik. Dan entah kenapa seringkali kasus perselingkuhan tuh seperti itu gitu. Yang mereka berselingkuh itu tidak lebih cantik dan tidak lebih ganteng. Nah itu kan berarti sebetulnya mawadah itu dia tidak garis lurus dengan estetika tadi gitu. Tapi bagaimana kedekatan hati seorang hamba kepada Allah, ketika dia beriman kepada Allah, dia takut sama Allah, maka dia akan menundukkan pandangannya, dia akan menjaga interaksinya dengan yang bukan halalnya, maka kepada yang halalnya dia kemudian menunaikan hak dan kewajibannya. Maka insya Allah mawadah tadi, cinta tadi akan tetap terjaga gitu ya. Mungkin versi Q&A-nya sesingkat itu kali ya, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Teh atas penjelasannya. Dari sesi ini, sesi mendidik anak, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang hadir? Mungkin ingin bertanya langsung atau melalui kolom komentar ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Tiara. Iya, sepertinya nggak ada ya, Insya Teh. Allah. Alhamdulillah mungkin kita akhiri saja sesi kita hari ini ya Teh ya. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi 2 kajian tematik keluarga dengan tema mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir, sadari-sadari semua pada hari ini, Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan pada kajian tematik pada hari ini, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mudah dalam menjalankan syariatnya dan meneladani sunnah Rasul-Nya, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, dan semoga anak-anak
kita menjadi amal jariah bagi orang tuanya ya, atas ilmu yang sudah diajarkan. Sehingga insya Allah, amin, bisa bersama-sama sekeluarga masuk ke dalam syurganya. Amin, ya rabbal alamin. Saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita sudah di penghujung sesi kajian pada hari ini. Sampai jumpa di sesi kajian tematik selanjutnya. Insya Allah, temanya adalah menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Insya Allah nanti waktunya akan disampaikan info lebih lanjut ya. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.